Informasi yang harus dipertukarkan antara dua entitas orang atau mesin dalam suatu sistem komunikasi dapat berupa salah satu dari format berikut: teks, suara, gambar, dan video. Dalam sistem komunikasi listrik, informasi pertama-tama diubah menjadi sinyal listrik. Misalnya, mikrofon adalah transducer yang mengubah suara manusia menjadi sinyal analog. Demikian pula, kamera video mengubah pemandangan kehidupan nyata menjadi sinyal analog. Dalam sistem komunikasi digital, langkah pertama adalah untuk mengkonversi sinyal analog menjadi format digital yang menggunakan teknik konversi analog ke digital. Ini adalah representasi sinyal digital untuk berbagai jenis, di mana adalah topik dalam bab ini. Untuk mengirimkan gambar dibagi ke dalam grid yang disebut pixel atau elemen gambar. Semakin tinggi jumlah grid, semakin tinggi resolusinya. Ukuran grid seperti 768 dikali 1224 dan 400 dikali 600 umumnya digunakan dalam komputer grafis. Untuk gambar hitam dan putih, setiap pixel diberi nilai grayscale tertentu. Ada 256 tingkat grayscale. Setiap pixel diwakili oleh 8 bit. Jadi, untuk mewakili gambar dengan ukuran grid 400 x 600 pixel dengan setiap pixel dari 8 bit 240 kilobits, penyimpanan sangat diperlukan. Untuk mewakili warna seperti tingkat warna merah, biru, dan hijau, dasarnya digabungkan bersama-sama. Nuansa warna akan lebih tinggi jika tingkat lebih setiap warna yang digunakan. Gambar dibagi ke dalam grid yang kecil yang disebut dengan pixel, dan setiap pixel dikuantisasi. Semakin tinggi jumlah pixel, semakin tinggi akan kualitas gambar yang direkonstruksi. Untuk penyimpanan gambar serta untuk mengirim mereka melalui media komunikasi, gambar harus dikompresi, di mana sebuah gambar yang dikompresi mendapati ruang penyimpanan kurang jika disimpan pada media seperti hard disk atau CD-ROM. Jika suatu gambar tersebut dikirim melalui media komunikasi, gambar yang dikompresi dapat mengular dengan cepat. Untuk mengkompresi gambar dengan menggunakan teknik kompresi JPEG, gambar dibagi menjadi blok dari 8 dengan 8 pixel dan setiap blok diolah menggunakan langkah-langkah. Salah satu yang paling banyak digunakan format gambar coding adalah format JPEG. Diagram blok kompresi gambar JPEG ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada original image, di mana gambar asli yang belum diolah dan dikompresi, lalu dimasukkan ke dalam Discrete Constant Transfer atau DCT yang mengambil 8x8 matriks dan menghasilkan 8x8 matriks yang berisi koefisien frekuensi. Hal ini mirip dengan Phase Fourier Transform atau PVT yang digunakan dalam digital signal processing, dan output matrix yang mewakili citra dalam domain frekuensi spesial. Yang kedua, dimasukkan ke dalam kuantisation atau disebut juga kuantisasi. Di sini, koefisien frekuensinya diperoleh pada langkah 1. Ini hanya pembulatan nilai-nilai ke tingkat kuantisasi terdekat. Akibatnya, kualitas gambar akan lebih sedikit menurun. Proses selanjutnya adalah encoding. Di sini akan dikonversi ke tingkat kuantisasi menjadi sebuah bit, karena akan ada sedikit perubahan dalam koefisien frekuensi berturut-turut. Di sini ada perbedaan dalam koefisien frekuensi, di mana dikodekan langsung dalam pengkodean koefisien. Lalu, akhirnya akan menjadi sebuah compressed image atau gambar yang sudah dikompresi. Di sini ada sebuah contoh. Kita lihat kompresi JPEG yang makin menurun dari kiri ke kanan. Keuntungan kompresi gambar JPEG digunakan secara luas. Salah satunya adalah pengembangan halaman web. Dibandingkan dengan bit file yang memiliki ekstensi BMP, gambar JPEG dapat menempati ruang kurang atau kecil. Oleh karena itu, dapat didownload secara cepat
ketika kita mengakses sebuah situs web. Perkenalkan, nama saya Syamsudoha. Di sini saya akan mepresentasikan tentang pengiriman sinyal video encoding. Sebuah sinyal video menempati bandwidth 5 MHz. Menggunakan teorema sampling Nyquist, kita perlu sampel sinyal video pada 10 sampel per mikrosecond. Jika kita menggunakan 8 bits PCM, sinyal video membutuhkan bandwidth 80 MB per second. Ini adalah data rate yang sangat tinggi, dan teknik coding ini tidak cocok untuk transmisi digital video. Sejumlah teknik pengondian video telah diusulkan untuk mengurangi tingkat data. Untuk video coding, video dianggap sebagai serangkaian frame, setidaknya 16 frame per detik, yang diperlukan untuk mendapatkan persepsi video bergerak. Setiap frame dikompresi menggunakan teknik kompresi gambar dan ditransmisikan. Dengan menggunakan teknik ini, video dapat dikompresi menjadi 64 KB per second. Meskipun kualitasnya tidak akan sangat baik, video encoding merupakan perpanjangan dari gambar encoding, seperti ditunjukkan dalam gambar 4.6. Serangkaian gambar atau frame biasanya 16-30 frame ditransmisikan per detik. Karena kegigihan mata, gambar-gambar tersebut muncul seolah-olah sebuah video bergerak. Dengan demikian, data rate untuk transmisi video akan menjadi jumlah frame dikalikan tarif data untuk satu frame. Data rate dikurangi menjadi sekitar 64 KB per second. Dalam sistem konferensi video desktop yang mana resolusi gambar dan jumlah frame yang dikurang jauh, video yang dihasilkan umumnya diterima untuk melakukan pertemuan bisnis melalui internet atau intranet perusahaan, tetapi tidak untuk transmisi, katakanlah program tari, karena video akan memiliki banyak persentak. Moving Picture Experts Group atau disingkat dengan MPGEG merilis sejumlah standar untuk video coding. Berikut standar yang digunakan saat ini. Yang pertama, MPEG-2. Standar ini untuk penyiaran video digital. Tingkat data 3 dan 7,5 MB per second. Kualitas gambar akan jauh lebih baik daripada TV analog. Standar ini digunakan dalam penyiaran melalui satelit siaran langsung. Berbagai standar kompresi video telah dikembangkan. Yang terpenting diantaranya adalah MPEG-2 yang digunakan penyiaran video. MPEG-4 digunakan dalam aplikasi konferensi video, dan HDTV untuk penyiaran televisi berdefinisi tinggi. Yang kedua, MPEG-4. Standar ini digunakan secara luas untuk coding, pembuatan dan distribusi konten audio visual banyak sekali karena didukung oleh berbagai kecepatan data. Pembahasan aspek-aspek standar MPEG-4 berikut ini. Yang pertama, mewakili konten audio visual dan disebut sebagai objek diam. Yang kedua, menggambarkan kompresi benda-benda untuk menciptakan objek media majemuk. Dan yang ketiga, multiplexing dan sinkronisasi data. Ada pada gambar 4.6 ditunjukkan video coding melalui frame dan pixel. Objek-objek frame ini dapat berubah gambar diam, audio, teks, grafik, video, atau pidato disintesis. Video coding antara 5 KB per second dan 10 MB per second.
video auto coding dari 1,2 KB per second ke 24 KB per second. Audio musik coding di 184 KB per second. MP3 atau MPG Layer 3 adalah standar untuk distribusi musik di 128 KB per second per data rate, yang merupakan bagian dari standar MPG4. Untuk video konferensi 384 KB per second dan kecepatan data 2048 MB per second sangat umum digunakan untuk memperoleh kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 64 KB per second. Peralatan konferensi video yang mendukung kecepatan data ini tersedia secara komersial. MPG4 digunakan dalam sistem komunikasi mobile yang mendukung konferensi video pada saat bergerak. Hal ini juga digunakan dalam konferensi video melalui internet. Terlepas dari banyak perkembangan dalam komunikasi digital, penyiaran video terus mengalami di sepanjang negara. Banyak standar telah digunakan untuk aplikasi video digital. Ketika serat optik digunakan secara luas sebagai media transmisi, maka mungkin dapat dipastikan video digital akan mendapatkan popularitas. Format penting untuk video digital di Eropa diberikan berikut ini. Yang pertama, multimedia chip format. Mempunyai karakteristik lebar dalam piksel 360, tinggi dalam piksel 288, frame per detik 6,25 hingga 25, bitrate tanpa kompresi 7,8 hingga 38 hingga 31 MB per second dengan kompresi 1 sampai 3 MB per second. Yang kedua, video konferensi atau disingkat dengan format KICIF. Mempunyai karakteristik lebar dalam piksel 180, tinggi dalam piksel 144, frame per detik 6,25 hingga 25, bitrate tanpa kompresi 1,9 hingga 7,8 MB per second dengan kompresi 0,64 hingga 1 MB per second. Yang ketiga, digital TV format ECU strip RBT .60.1, lebar 720, tinggi 526, 25 frame per detik, bitrate 166 MB per second tanpa kompresi dengan kompresi 5 sampai 8 MB per second. HDTV format itu RBT 109, lebar 1920, tinggi 1250, 25 frame per detik, bitrate 960 MB per second tanpa kompresi dengan kompresi 20 sampai 40 MB per second. Di sini saya akan mensimulasikan tentang proses mengkonferensi sebuah video. Pertama, kita buka salah satu aplikasi pengkonvert video. Di sini saya memakai YTD Video Downloader. Kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih menu convert video, kemudian kita pilih di mana folder video kita simpan. Kita pilih video yang akan dikonferensi, kita klik, kemudian kita klik open. Setelah video sudah masuk, hal selanjutnya yaitu kita pilih hasil convert video. Di sini saya akan tetap memakai convert video asli yaitu MPEG-4, tetapi dengan kualitas kompresi medium. Setelah itu kita klik convert video.
Setelah kompresi berhasil, kita klik, kemudian kita klik kanan, kita buka foldernya. Di sini kita bisa lihat perubahannya, di mana hasil kompresi video bisa menjadi ukuran lebih kecil, yaitu 14,5 MB, sedangkan video yang belum dikompresi ukurannya sekitar 21,5 MB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslahagid Cahyo Hidayat dari Teknik Elektro 2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan teks. Oke, pesan teks umumnya itu formatnya itu ASCII dan EBC DIC. ASCII yaitu American Standard Code for Information Interchange, di mana ASCII ini merupakan kode 7 bit. Nah, kode 7 bit ini itu mewakili karakter-karakter. Lalu dalam pengiriman pesan teks, pertama itu kita mengetik teks dulu, kemudian teks diubah menjadi salah satu format dari ASCII atau ABC DIC. Nah, dari salah satu format itu kemudian aliran itu berubah menjadi aliran bit, lalu diubah kembali menjadi sinyal listrik. Jadi dari sinyal listrik itu pesan teks yang kita ketik itu bisa terkirim. Kemudian ASCII itu jumlah karakternya terbatas, hanya 128, karena ASCII itu hanya kodenya itu 7 bit. Kemudian ASCII itu banyak digunakan di Eropa karena sejumlah karakter grafis dan kontrol karakter dapat diwakili dalam karakter-karakter tulisan yang ada di Eropa dan sudah menjadi standar encoding di Eropa. Sedangkan di Asia, khususnya India, itu standar yang dikenal itu ISCII, Indian Standard Code for Information Interchange, di mana kode ISCII ini merupakan kode 7 bit dan 8 bit representasi. Selanjutnya yaitu contoh awal. ISCII paling banyak digunakan skema pengkodean untuk representasi teks dalam komputer. Kemudian contoh akhir, catatan dalam ISCII diperpanjang. Masing-masing karakter diwakili 8 bit, sehingga karakter grafis dan karakter kontrol dapat diwakili. Kemudian masuk ke Unicode. Unicode adalah standar industri yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Kemudian di contoh awal, Unicode diperlukan untuk standar modern seperti Java, XML, JavaScript, WML, dan Corba. Sehingga dengan pemrograman tersebut, kita dapat mengetikkan huruf tanpa harus takut terbentur aturan penamaan. Lalu di contoh akhir, penting untuk dicatat bahwa ASCII atau mekanisme Unicode decoding bukan cara yang terbaik menurut Shannon. Menurut Shannon sendiri, jika mempertimbangkan frekuensi terjadinya surat bahasa dan menggunakan kode word kecil, maka coding akan lebih efisien, namun akan memerlukan pengolahan lebih dan dapat menghasilkan keterlambatan. Mekanisme coding terbaik untuk pesan teks sekarang ini dikembangkan oleh Morse. Kode Morse digunakan secara luas di hari tua dan banyak kapal yang menggunakan kode Morse. Kode Morse sendiri diwakili dalam titik dan garis. Kode Morse tidak lagi digunakan dalam sistem komunikasi standar kali ini. Kemudian kode Morse terdiri dari titik dan garis itu untuk mewakili berbagai karakter bahasa Inggris, karena kode ini lebih efisien. Lalu kode yang pendek itu mewakili huruf frekuensi tinggi, sedangkan kode yang panjang itu mewakili huruf frekuensi rendah. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Makayasa Kusumardana. Saya dari Teknik Elektro 2013. Saya akan menjelaskan tentang pengkodean suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkodean suara. Suara. Untuk mengirimkan suara dari satu tempat ke tempat yang lain, pertama-tama suara itu dirubah menjadi sinyal listrik terlebih dahulu menggunakan transducer ataupun mikrofon. Sinyal listrik ini merupakan sinyal analog. Adapun karakteristik
karakteristik penting dari sinyal suara adalah yang pertama, menempati bandwidth 4 kHz dan juga memiliki pitch yang berbeda. Yang kedua, suara dapat diklasifikasikan sebagai sinyal berbunyi dan sinyal tak berbunyi. Dan yang ketiga, suara dianggap sebagai sinyal non-stationary. Selanjutnya adalah waveform coding. Waveform coding dilakukan agar sinyal listrik analog dapat direproduksi pada akhir penerima dengan distorsi yang minimal. Waveform coding ada dua, PCM dan ADPCM. PCM itu teknik yang pertama. PCM atau pulse code modulation adalah teknik pertama dan paling banyak digunakan. PCM sendiri berarti salah satu cara untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. PCM itu didasarkan pada teori Nyquist, yaitu sinyal asli dapat direkonstruksi kembali secara utuh apabila sinyal tersebut disampling dengan kecepatan 2 kali frekuensi tertinggi sinyal tersebut. Terus ADPCM. ADPCM itu adalah bentuk dari PCM, salah satu bentuk dari PCM yang menghasilkan sinyal digital pada bitrate yang lebih rendah dari PCM. PCM sendiri digunakan secara ekstensif pada jaringan telepon, sedangkan teknik ADPCM digunakan pada jaringan telepon dan juga sistem radio. Selanjutnya adalah vocoding. Vocoding, sebuah metode yang sangat berbeda dalam pengkodean suara yang diusulkan oleh H. Dudley pada tahun 1939. Vocoding itu merupakan sebuah singkatan yang berasal dari voice coding. Dalam vocoding, pada pemancar, sinyal suara dibagi menjadi frame 20 milisecond dalam durasi. Setiap frame berisi 160 sampel. Setiap frame dianalisis untuk memeriksa apakah itu adalah bersuara ataupun tidak dengan menggunakan parameter seperti energi, tingkat amplitudo, dan lain-lain. Selanjutnya adalah prediksi linear. Coding dari sinyal suara menggunakan analisis prediksi linear melibatkan langkah-langkah berikut. Pada penerima, menggunakan parameter dan model produksi suara, kemudian merekonstruksi sinyal suara. Sedangkan pada akhir transmisi, membagi sinyal suara menjadi frame, setiap frame berdurasi 20 milisecond. Menggunakan prediksi linear vocoder, sinyal suara dapat dikompresi sehingga serendah 1,2 kB per second. Teknik ini digunakan secara ekstensif dalam banyak sistem praktis seperti sistem komunikasi mobile dan synthesizer suara. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri Mentari, apakah yang menyebabkan gambar terlihat sempurna dan jelas? Yaitu gambar dibagi ke dalam grid yang kecil yang disebut dengan pixel, dan setiap pixel dikuantisasi. Semakin tinggi jumlah pixel, semakin tinggi akan kualitas gambar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Desta Pranata. Kenapa pada proses kuantisasi kualitas gambar menjadi sedikit menurun? Itu karena proses kuantisasi koefisien frekuensi yang diperoleh pada langkah DCT yang mengambil 8x8 matriks dan menghasilkan 8x8 matriks yang berisi koefisien frekuensi. Dan proses kuantisasi ini hanya membulatkan nilai-nilai ke tingkat kuantisasi terdekat. Oke. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Maulidani Rahmat. Bagaimana objek media majemuk dapat diciptakan dari penggambaran komposisi benda-benda, yaitu dengan menggabungkan media tersebut dan didesain kembali dengan proses DCT, kuantisasi, dan encoding. Oke, sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Satria dan Suara tentang apa pengaruhnya jika sebuah video tidak mengalami kompresi data saat pentransmisian data. Pengaruhnya yaitu jika video tidak mengalami kompresi data, maka akibatnya ukuran video akan tetap menjadi lebih besar. Dan jika hal tersebut terjadi, maka bandwidth yang dibutuhkan akan juga semakin besar. Jadi, kalau bandwidth semakin besar, maka akan mengganggu proses jalannya transmisi data sehingga proses transmisi data lebih lambat. Sekian. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita, Ashrori Arsyad, tentang apa itu multiplexing data dan sinkronisasi data. Yang pertama tentang multiplexing data. Multiplexing data dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer atau yang bisa disebut dengan MUX yaitu suatu proses pengkombinasian dari beberapa saluran menjadi sebuah sinyal tunggal.
sehingga akan memungkinkan terjadinya sebuah transmisi sesi data. Yang kedua yaitu demultiplexer atau yang bisa disebut dengan demux, yaitu suatu proses pemisahan sinyal yang dikirim oleh multiplexer menjadi beberapa saluran. Misalnya ada tiga buah macam saluran. 3 buah macam saluran tersebut akan diterima oleh multiplexer. Di multiplexer, 3 saluran tersebut akan dikombinasikan menjadi sebuah sinyal tunggal yang kemudian akan dikirim melalui sebuah transmisi media. Selanjutnya pada sisi penerima, pada sisi demultiplexer atau demux, sinyal kiriman dari multiplexer tersebut akan dipisah-pisahkan menjadi beberapa saluran. Untuk yang kedua yaitu tentang sinkronisasi data. Sinkronisasi data yaitu suatu proses pengurutan atau penselarasan dari beberapa proses dari pengasisan data yang dengan proses yang berbeda. Tujuan dari sinkronisasi data yaitu agar dari beberapa proses yang berbeda dapat berjalan secara selaras dan tidak ada terjadi inkonsistensi data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah ditanyakan di YouTube. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Nudaya Dewi tentang kelebihan dan kekurangan PCM dan ADPCM serta apa itu ceremony quiz. Pertama tentang kelebihan PCM. PCM itu kelebihannya dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang memiliki noise immunity yang tinggi serta error detection yang mudah. Mengapa bisa demikian? Karena proses PCM itu melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap sampling, kedua kuantisasi, dan ketiga adalah coding atau pengkodean. Sedangkan kekurangan dari PCM sendiri yaitu laju bit transmisi pada PCM membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah tentang kelebihan ADPCM. Kelebihan ADPCM yaitu dapat menekan laju bit transmisi menjadi setengah dari laju bit transmisi pada proses PCM dengan menghasilkan hasil yang setara dengan PCM. Sedangkan kekurangannya adalah sinyal yang dihasilkan tidak memiliki noise immunity yang tinggi sehingga dapat terkena noise pada sewaktu-waktu. Seperti itu. Dan juga tentang ceremony quiz. Ceremony quiz sendiri itu adalah suatu sinyal dapat direkonstruksi kembali secara utuh jika sinyal tersebut disampling dengan kecepatan 2 kali frekuensi tertinggi sinyal tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah dari pertanyaan dari Muhammad Hashim Asyari tentang apakah upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir derau kuantisasi. Derau kuantisasi bisa diminimalisir dengan cara memperkecil interval kuantisasi itu, yaitu bisa berarti juga bahwa memperbesar bit pada proses pengkodean atau coding. Semakin kecil derau kuantisasi yang dihasilkan, maka hasil kuantisasi tersebut hampir mirip dengan hasilnya. Yang ketiga adalah pertanyaan dari Hazri Rahman. Apa itu maksud bit PCM? Bit PCM itu adalah satuan data terkecil pada PCM. Bit sendiri berarti binary digit yang berarti satuan data terkecil, sedangkan PCM itu berarti salah satu metode untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan melalui 3 tahap, yaitu sampling, kuantisasi, dan coding. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Nardo Golan tentang mengapa kualitas suara pada MP3 berbeda-beda tergantung formatnya. Karena pada MP3 itu termasuk lossy compressed audio format, yaitu atau cukup disingkat dengan lossy format. Lossy format adalah suatu format data yang dapat menyimpan file audio itu dengan size yang lebih kecil. Lossy format itu dihasilkan dengan cara lossy compression dengan tingkat kompresi yang tinggi. Pada proses kompresinya, lossy compression itu menghapus data demi data untuk menekan ukuran file sehingga file menjadi lebih kecil. Namun kualitas suara menjadi lebih buruk. Tingkat kompresi pada suatu audio itu dibagi menjadi beberapa level tergantung bitrate-nya. Jika bitrate-nya besar, maka audio yang dihasilkan dengan kualitas yang bagus namun dengan size yang lebih besar. Oke, itu pula sebaliknya. Pertanyaan dari Ayub tentang perbedaan PCM dan ADPCM pada penerimaan sinyal dan juga mengapa PCM lebih banyak digunakan. Pada PCM, bagian penerima itu dibutuhkan proses sebaliknya, yaitu pengkodean serta pengembalian sinyal digital ke analog melalui filter low pass. Sedangkan ADPCM itu sebenarnya adalah bentuk dari PCM.
yang menghasilkan sinyal pada bitrate yang lebih rendah dari PCM. Mengapa PCM itu lebih digunakan? Karena PCM itu memiliki noise immunity yang tinggi dan area deteksi yang mudah, sehingga tidak mudah terkena noise, dan jika ada kesalahan mudah untuk dideteksi. Seperti itu. Aktivis muda, gada perubahan, harapan bagi rakyat semesta.